Halo teman-teman, selamat sore. Awal November di Amerika Serikat musim gugur. Dan ini sudah berapa hari hujan terus. Jadi bersyukur sekali hari ini lihat matahari, lihat yang cerah-cerah. Nah, mungkin karena hujan juga maka rumput keluar tuh hijaunya. Teman-teman, ini depan rumah ya, rumput kami hijau. Kata suami, aduh mesti dibabat lagi nih rumput, dipotong maksudnya, mesti dipotong lagi satu kali. Nah teman-teman, saya mau menunjukkan tanaman istimewa yang saya rawat seperti bayi. Tanaman apakah itu? Sebelum kita ke tanaman yang seperti bayi itu, teman-teman, coba lihat ini, daunnya cantik banget kan. Ini salah satu pohon, kalau di Indonesia saya ingat dulu ciri khasnya kalau Natal pasti ada gambar kartu Natal, ada gambar daun ini ya, dengan buah-buah merahnya ini. Ternyata tidak menyangka, mengagumi pohon ini, dan sekarang punya di halaman rumah. Oke, wah maaf sudah sangat-sangat keluar dari rencana. Tapi iya teman-teman, ngomong soal tanaman yang dirawat seperti bayi, tara, ini dia teman-teman. Ini dia tanaman yang dirawat seperti bayi. Kenapa? Ya karena sekarang ya, terutama musim gugur ini, saya harus bisa simpan tanaman ini di dalam garasi. Saya taruhnya di sana, di dalam garasi. Nah, pagi, malam sampai pagi subuh itu temperature atau suhu udara drop. Jadi tanamannya harus disimpan di dalam garasi. Kalau tidak, nanti dia mati. Tanaman apakah ini? Saya kasih dekat ya. Pasti teman-teman sudah tahu tanaman apa ini. Nah, ini ada buahnya ini. Ini kalau di Indonesia bilangnya jeruk lemon kalamansi. Nah, teman-teman coba tulis di kolom komentar kalau di daerah kalian namanya jeruk apa ini. Kalau di daerah saya di Papua, ini kami bilang lemon cuy, lemon Cina atau lemon ikan. Ya. Dan ini enak sekali kalau dibikin untuk ikan, untuk biar rasa bau amisnya ikan pergi, dan juga untuk bikin dabu-dabu, sambal mentah. Nih enak sekali, lemon cuy ya. Nah teman-teman tulis di kolom komentar ya, kalau di daerah kalian bilangnya ini jeruk apa ini. Yang saya tahu ini jeruk namanya jeruk kalamansi ya, jeruk kalamansi. Nah, kalau di sini di Amerika ini namanya tuh, ada di sini namanya kalamondin. Ya. Berarti mirip kan sama kalamansi. Wah, ini ada tetangga yang babat rumput, bunyi-bunyi mesin babat rumput. Maaf ya teman-teman. Nah, bagusnya di Amerika ini, setiap tanaman yang kita beli pasti ada tagnya. Ini namanya tag ya, ada kayak selembar informasi yang ditaruh di sini. Coba teman-teman kita lihat. Nah, ini informasinya jelas ya. Untuk air dikasih tahu bagaimana kita untuk memberi air. Kemudian ini average mature size-nya dikasih tahu juga, spacing kalau mau ditanam, jarak spacingnya dikasih tahu. Nah, ini informasi yang penting yang saya perlu tahu adalah cold hardiness atau ketahanan tanaman ini terhadap udara dingin. Nah, di sini dibilang non hardy below 32 degrees Fahrenheit, artinya tanaman ini tidak akan tahan di bawah 32 derajat Fahrenheit. Nah, 32 derajat Fahrenheit ini sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi si kalamondin ini
Dia tidak tahan dingin, teman-teman. Dia ini benar-benar tanaman tropis ya. Makanya saya bawa dia ya, teman-teman. Bayangkan, tadinya kan di sana tuh tanaman ini ditaruh bersama tanaman-tanaman saya yang lainnya. Nah, saya angkut, bawa ke sini, simpannya di dalam garasi. Taruh di situ. Kalau malam, nanti kalau siang ada matahari seperti hari ini, saya bawa keluar, taruh di luar. Sudah kayak sudah kayak mengurus bayi, teman-teman. Nah, ini adalah tahun pertama ya. Kami beli tanaman ini tahun lalu. Waktu kami beli itu masih musim semi, jadi penuh dengan bunga ya. Kami beli dan kami taruh di dalam rumah. Nah, rupanya tanaman ini dia harus kena matahari. Jadi waktu kami taruh di dalam rumah, gugur semua bunga-bunganya. Wah, saya sedih karena bakal buahnya gagal begitu kan. Nah, terus akhirnya saya bujuk-bujuk dong sama suami. Pas tahun ini masuk musim semi, saya bujuk-bujuk sama suami. Saya bilang, aduh, tanaman ini butuh sinar matahari, bisa nggak kita bawa keluar? Tadinya dia tidak setuju. Dia bilang, oh enggak, saya beli tanaman ini untuk di dalam rumah, bukan untuk di luar. Tapi akhirnya saya pelan-pelan menjelaskan. Nah, ketika dia setuju, saya angkutlah keluar. Tapi waktu itu kita belum siap pot, makanya pakai ember. Jadi teman-teman, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya saya bisa dengan mudah angkut-angkut, pindah-pindahin, karena kan ember lebih mudah ya ngangkat-ngangkat dibandingkan pot keramik gitu ya. Ya udah, akhirnya kemarin masuk musim summer itu musim panas, keluar bunga-bunganya ya, potek-potek kecil-kecil itu keluar semua ya. Akhirnya teman-teman bisa lihat sekarang malah buahnya udah mau kuning, ini udah menguning ya. Dalam waktu dekat ini akan bisa kita panen. Terus terang belum saya panen satupun, tapi ini sudah mulai kelihatan hampir ranum ya. Nah teman-teman, kalau ada yang membayangkan kira-kira berapa buah di pohon kecil ini, bisa tebak teman-teman. Saya sudah hitung ya, saya sudah hitung. Kalian bisa tebak, nanti saya taruh di akhir dari video ini ya teman-teman. Kira-kira berapa jumlah buah jeruk di pohon kecil ini. Saya sampai nekat hitung 2 kali. Hanya ingin memastikan bahwa jumlahnya benar. Coba teman-teman bayangkan, di satu rumpun ini aja ya, 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8. Ini ya, satu rumpun ini aja, satu cabang ini. Oke, satu cabang ini terbagi 2, ini 1, 2, 3, 4, yang ini juga 4. Jadi satu cabang ini 8. Kemudian di sebelah sini ini aja sudah 1, 2, 3, 4 lagi, tambah banyak. Nah teman-teman, itu dia update tentang pohon jeruk ya, Calamondin atau Calamansi. Pohon jeruk Calamondin atau Calamansi. Kalau di Indonesia tidak perlu kita rawat seperti ini ya. Ini juga tidak saya rawat kok teman-teman. Saya tidak pernah taruh pupuk, saya hanya siram ya, karena dia hanya perlu air dan sinar matahari ya. Jadi dan dia tidak suka dengan udara dingin. Makanya karena ini sudah awal November, sudah mulai dingin, jadi saya bawa masuk ke dalam garasi. Nanti kalau cerah cuacanya seperti sekarang, baru deh saya bawa keluar. Nah demikian teman-teman updatean saya tentang
Calamondin, pohon calamondin. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dah.